Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi SKB untuk formasi guru, yaitu kompetensi pedagogi. Kita ketahui untuk tes SKB untuk formasi guru ada dua jenis soal yang akan diujikan, yaitu ada kompetensi pedagogi dan profesional atau jabatan yang diampu. Untuk pedagogi di sini untuk formasi guru meliputi guru kelas atau PGSD, PAI, PJOK, matematika, bahkan TK dan yang lainnya, juga guru SMP dan SMA. Semua sama untuk kompetensi pedagoginya. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman tes yang saya ikuti pada tahun 2018 dan alhamdulillah lolos dan keterima menjadi ASN. Jadi untuk formasi guru wajib nonton video yang saya buat ini, karena saya akan berbagi semua pengalaman yang saya jalani dengan teman-teman yang lain. Untuk kompetensi pedagogi berdasarkan pengalaman SKB tahun 2018 dan banyak sekali yang keluar, saya akan bahas satu persatu secara rinci. Semoga dapat menjadi acuan teman-teman yang lolos SKD kemarin dan menunggu SKB. Semoga sukses jadi ASN. Jangan lupa belajar dan berdoa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kisi-kisi kompetensi pedagogi untuk formasi guru, jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update selanjutnya. Langsung saja kita bahas kisi-kisi SKB untuk formasi guru. Nah, di sini kita ketahui kalau 30% soal dari 100 berarti 30 soal adalah kompetensi pedagogi atau soal pedagogi, dan sisanya 70% adalah jabatan yang dipilih. Di sini kompetensi pedagogi berisi tentang pemahaman terhadap peserta didik seperti perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik, strategi, model, dan metode pembelajaran. Jadi isinya semua tentang pembelajaran. Ini berarti semua isinya tentang materi kuliah yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 8 tentang pembelajaran. Makanya di sini kita harus buka-buka lagi, kita pelajari lagi materi kuliah semua tentang pembelajaran. Dan untuk yang 70% isinya adalah penguasaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini jika untuk formasi guru kelas atau PGSD ya semua tentang materi di PGSD, bukan materi yang diajarkan di SD, tapi materi kuliah yang diajarkan di SD. Banyak yang bilang kalau materi itu materi yang SD, bukan. Seperti saya dulu, saya mendaftar di formasi guru TK ahli pertama SMP. Saya tahunya materi yang diteskan adalah materi TK SMP, ternyata salah besar. Materi TK yang diteskan adalah materi kuliah yang berhubungan dengan TIK dari semester 1 sampai akhir. Saya hanya punya waktu beberapa hari untuk mempelajarinya karena saya terjebak di materi TIK SMP pada awalnya. Tentu saja ada teman yang memberitahu dari provinsi lain yang sudah tes duluan kalau materinya semua materi kuliah. Jadi saya bisa ada waktu belajar walaupun secara singkat, dan alhamdulillah bisa mengerjakan dan lolos jadi ASN. Jadi untuk PGSD ya pelajari materi kuliah yang berhubungan dengan mata pelajaran SD tapi ketika kuliah. Ya di situ ada matematika, fisika, sangat luas sekali kalau untuk PGSD. Kalau untuk guru olahraga ya materi olahraga dari semester 1 sampai akhir. Begitu pula untuk PAI, matematika, IPS, IPA yang mendaftar di SMP atau SMA
jangan lupa dan wajib pelajari materi kuliah dari semester pertama sampai akhir. Sekarang kita menuju untuk kisi-kisinya. Di sini saya mencatat paling nggak ada 10 kisi-kisi yang harus kita pelajari. Yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini berkaitan dengan pembuatan silabus dan RPP. Sebagai seorang guru kita harus memahami ini, dan ini juga keluar di soal. Yang kedua tentang karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan juga intelektual harus kita pahami. Yang ketiga, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini wajib. Yang keempat, ada kurikulum. Di dalamnya ada kurikulum 2006 atau KTSP dan K13. Yang kelima ada proses pembelajaran. Yang keenam media pembelajaran. Selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini berhubungan dengan pembuatan silabus RPP yang seperti nomor 1 tadi, KIKD-nya. Yang kedelapan, komunikasi, cara komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Yang 9 ada penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Ini yang paling banyak muncul di soal. Selanjutnya mari kita bahas untuk kisi-kisi SKB Pedagogik Formasi Guru, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir secara rinci. Jadi ikuti terus video ini. Langsung saja yang pertama tentang KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengalaman saya mengikuti SKB tahun 2018 karena saya tidak sedang bekerja sebagai guru. Yang pertama kali saya cari adalah KIKD sesuai mapel yang saya lamar. Karena formasi saya adalah guru TIK kali pertama, maka saya mencari materi tentang KI dan KD baik itu di internet atau di laptop yang masih saya simpan. Jadi banyak sekali materi yang saya pelajari karena saya tidak bekerja sebagai guru ketika saya lulus kuliah dulu. Dan untuk teman-teman yang tidak bekerja sebagai guru saat ini bisa mencari KIKD dulu sebelum belajar yang lain. Setelah itu teman-teman pelajari tiap KD yang ada. Pastikan teman-teman menguasai materi-materi yang ada di kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bagi teman-teman yang kerja sebagai honorer atau guru di sekolahan setelah lulus, mungkin tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari tentang KIKD ini. Pengalaman saya dan teman-teman yang lain untuk formasi SD, bobot soal setara dengan SMA. Jadi kalau teman-teman guru kelas, PAI SD, PJOK SD, bisa pelajari buku-buku SMA juga. Semuanya sama untuk materi di pedagogi ini. Sedangkan untuk yang mapal SMP setingkat juga dengan SMA. Contoh saya guru TIK SMP. Untuk soal pedagogiknya sama dengan apa yang dikerjakan oleh teman saya yang mendaftar di formasi guru SD dan formasi guru SMA, misalkan matematika atau IPA. Jadi semuanya bersifat umum untuk materi pedagogi ini. Jadi jangan terkecoh dengan jabatan yang kita lamar. Jadi untuk materi pedagogi ini ketika kuliah dulu hampir sama untuk materi PGSD, SMP atau mapel ataupun guru SMA. Jadi tidak ada membedakan, jadi semuanya bersifat umum. Yang kedua, pelajari tentang karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Di sini isinya tentang teori perkembangan siswa atau individu, seperti teorinya Rousseau, Stanley Hall, Piaget, dan lain-lain. Teman-teman bisa fokus belajar pada proses pengembangan individu. Ini muncul beberapa soal di SKB. Sebagai contoh di SKB dulu 2018, soalnya adalah menurut teori X, anak pada usia Y sudah mampu apa saja. Jadi pelajari lagi buku tentang perkembangan peserta didik pada waktu kuliah dulu. Kalau misalkan tidak punya, bisa cari browsing-browsing di internet. Yang ketiga ada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pelajari lagi teori pembelajaran, behavioristik, kognitif, humanisme, dan lain-lain. Teman-teman bisa fokuskan pada ciri-ciri perbedaan dengan teori yang lain, karena nanti di soal akan muncul beberapa kalimat yang panjang. Teman-teman diminta memilih salah satu teori manakah yang sesuai dengan ciri-ciri ini. Misalkan pada soal yang dulu saya kerjakan, saya harus memilih di jawaban mana yang sesuai dengan teori behavioristik, atau kebalikannya, ada penjelasan dan itu termasuk di teori pembelajaran apa. Jadi buka-buka lagi tentang belajar dan pembelajaran. Yang keempat tentang kurikulum. Ini muncul sekitar 3 soal ketika tes SKB, yaitu KTSP dan 2013. Untuk SD dan mapel yang lain soalnya sama, jadi cari informasi atau pelajari sebanyak-banyaknya, pahami tentang KIKD di KTSP dan K13. Yang kedua, pelajari peran, fungsi, prinsip, serta perbedaan KTSP dan K13. Dan yang ini saya ingat betul, dulu muncul di satu soal perbedaan KTSP dengan K13 itu apa. Jadi pelajari KTSP dan K13 secara rinci pada perbedaannya ini. Selanjutnya tentang 8 standar pendidikan, meliputi SKL, tentang Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan yang lain-lain. Ini di soal pasti muncul, karena ketika kita nanti keterima dan bekerja di sekolahan, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan, saya juga mengerjakan tentang 8 standar pendidikan ini. Jadi ketika ini menjadi soal di SKB, ini sangat relevan dengan apa yang kita kerjakan nanti ketika kita diterima atau kita bekerja di sekolahan. Di luar pekerjaan mengajar, ada pekerjaan administrasi yang akan berhubungan dengan 8 standar ini. Contohnya saya juga mengerjakan 8 standar pendidikan, saya masuk di standar proses. Yang keempat masih berhubungan dengan KIKD juga, jadi KIKD ini nanti akan muncul. Jadi nanti KIKD ini akan muncul jadi KIKD ini nanti akan muncul di banyak soal yang kita kerjakan. Untuk SD ataupun guru mapel SMP dan SMA, jangan lupa untuk perkuat pengetahuan atau pahami tentang KIKD ini. Yang kelima tentang proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita wajib untuk memahaminya. Jadi kalau muncul di soal SKB ini sangat relevan sekali. Yang pertama tentang pembelajaran saintifik. Ini muncul di soal karena berkaitan dengan apa yang akan kita buat di RPP. Untuk pembelajaran abad 21 ini saintifik pasti digunakan. Selanjutnya tentang PBL, Problem Based Learning. Pelajari lagi tentang model-model atau metode pembelajaran. Yang ketiga, Project Based Learning.
Yang keempat ada pembelajaran inquiry atau discovery learning. Kelima quantum learning. Dan yang terakhir ini berkaitan dari A sampai E, yaitu model-model pembelajaran. Jadi pelajari model-model pembelajaran lain ketika kita kuliah dulu. Ketika kita sudah memahami tentang model-model pembelajaran ini, insya Allah ketika tes SKB tidak akan kesulitan ketika menemui soal-soal tersebut. Yang keenam, tentang media pembelajaran, meliputi pengertian, jenis, fungsi, tujuan, manfaat, dan pemilihan media pembelajaran. Saya kemarin dapat tentang manfaat media pembelajaran, jadi tidak terlalu sulit. Jadi pelajari tentang media pembelajaran dari keenam indikator ini. Kalau teman saya dapat yang fungsi, kalau saya manfaat, ada teman yang lain dapat pemilihan media pembelajaran yang tepat ketika kita mengajar. Yang ketujuh berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang bekerja sebagai guru dalam kesehariannya. Kalau saya, karena saya bekerja di dinas, jadi saya harus pelajari lagi tentang silabus, RPP, yang lain-lain. Kalau teman-teman saat ini bekerja sebagai guru, pasti tidak akan kesulitan karena tiap semester bahkan setiap minggu buat untuk rencana pembelajaran. Di sini intinya isi dari perencanaan dan pelaksanaannya tentang RPP dan silabus. Pelajari tentang pengertian, tujuan, manfaat, pedoman, prinsip pengembangan silabus dan RPP di K13. Ada poin langkah-langkah pengembangan silabus juga. Isi silabus itu seperti apa, isi rincian dari silabus itu akan muncul di soal. Misalkan di silabus itu memuat apa saja. Yang keempat tentang RPP, langkah-langkah menyusun RPP dan perbedaan RPP dan silabus. Ini muncul di soal, saya masih ingat betul perbedaan RPP dan silabus di K13. Contohnya seperti ini, perbedaan RPP dan silabus. Nanti kita akan diminta menganalisa perbedaan RPP dan silabus dan perbedaannya di mana. Yang kedelapan tentang komunikasi dengan peserta didik. Teman-teman bisa mencari bagaimana cara berkomunikasi seorang guru yang baik terhadap peserta didik. Misalkan menyesuaikan dengan karakteristik siswa, menggunakan pola komunikasi banyak arah, menghargai setiap siswa, menggunakan bahasa yang baik, memerhatikan komunikasi nonverbal, memahami kondisi siswa, dan yang terakhir tentang menerapkan sikap yang baik. Nanti dari beberapa indikator ini pasti muncul di soal pedagogi yang kita kerjakan. Yang kesembilan, penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Meliputi pengertian penilaian, pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran, jenis dan bentuk penilaian. Untuk jenis dan bentuk penilaian ini kemarin muncul di soal yang saya kerjakan. Jadi bentuk penilaian yang tepat manakah untuk pembelajaran ini, misalkan seperti itu. Pengertian tes dan non-tes, jangan lupa dipelajari. Penilaian, pengukuran, evaluasi, dan tes. Tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pembelajaran. Ketuntasan belajar dalam pembelajaran. Jenis instrumen. Nah, jenis instrumen ini juga muncul di soal yang saya kerjakan. Jadi karena di K13 ada penilaian sikap spiritual dan sosial, nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisa mana saja yang termasuk di
kompetensi sikap spiritual dan sosial. Yang terakhir ada jenis instrumen untuk penilaian hasil belajar, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin ini tidak terlalu sulit karena kita hanya akan melihat ciri-ciri mana yang termasuk keterampilan, mana yang termasuk pengetahuan. Dan yang terakhir ini tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Mungkin ini adalah soal yang paling banyak muncul di soal SKB saya kemarin tentang PTK, karena saya dapat informasi dari teman yang tes terlebih dahulu kalau soal banyak dari PTK, jadi saya pelajari betul-betul tentang PTK ini, mulai dari proses penyusunan dan siklus PTK. Teman-teman bisa buka lagi materi tentang PTK, yaitu tentang karakteristik dan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Ada langkah-langkah PTK dan siklus. Nah, ini di siklus ini nanti akan muncul di soal. Saya masih ingat dulu di soal, siklus yang benar itu yang mana, urutan siklus dari PTK ini. Jadi teman-teman bisa pahami siklus PTK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dan yang terakhir tentang model-model penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman bisa mulai belajar dan membuka-buka materi lagi tentang pedagogi untuk mengulang lagi apa yang sudah dulu kita pelajari. Insya Allah tidak akan kesulitan ketika kita SKB dari 30% atau 30 soal yang ada, teman-teman bisa menguasainya atau mengerjakannya. Sekian pembahasan kali ini tentang kisi SKB untuk formasi guru, terutama kompetensi pedagogi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update tentang pengalaman saya dan teman-teman yang lain ketika mengikuti tes SKB CPNS. Jangan lupa berdoa dan belajar agar teman-teman diterima sebagai ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.